Haleluya. Selamat pagi jemaat GPD Eklesia Warung Buncit dan saudara semua yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah. Selamat menikmati ibadah pada pagi hari ini melalui link YouTube ini. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada hari Minggu ini. Kita nyanyikan lagu pujian. Haleluya. Pujian yang berkata, Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, tutur kata kami Tuhan yang tidak menyenangkan hati Engkau. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami terus agar kami layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji dan besarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan nyanyi lagu girang-girang, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Betapa
memuji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk berdoa, untuk masuk dalam firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita nyanyikan pujian penyembahan. Ya Tuhanku, aku hendak bersyukur bagi. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Lagi ya Tuhanku, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sama-sama katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Amin, haleluya. Biarlah manis terdengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Saya serahkan kepadamu, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap banyak syukur dan berterima kasih atas kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami selalu damai dan sukacita melimpah. Sebab itu ya Tuhan, kami mengucap banyak terima kasih. Haleluya. Karena Tuhan sudah berkati puji-pujian kami. Amin. Dan kami yakin hadirat Allah turun di tengah-tengah kami. Haleluya. Puji-pujian kami berkenan kepadamu, dan kami akan siap Haleluya. mendengarkan firman-Mu. Engkau sucikan hati kepikiran kami. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus Dalam nama kami terima Tuhan Yesus. firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi dengan hati penuh sukacita, maka Tuhan hadir bersama kita. Amin. Haleluya. Karena Tuhan berkata, bersukacitalah, bergembira di dalam Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Itulah Amin. yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tema pada hari ini yaitu ketaatan. Ketaatan ini sangat perlu di dalam kehidupan kita. Ketaatan, disiplin, kesetiaan kepada Tuhan sangat perlu di dalam kehidupan kita. Kalau kita ada ketaatan, ada kedisiplinan, ada kesetiaan, apapun yang kita kerjakan pasti terbuka jalan. Saudara, saya ambil contoh di dalam firman Allah, yaitu di dalam Abraham. Abraham yang kita tahu dia
di dalam firman Allah, di dalam Alkitab menceritakan Abram ini sukses di dalam segala usahanya. Dia termasuk orang yang terkaya pada saat itu. Dia punya keluarga. Dia usahanya besar, diberkati oleh Tuhan. Dia punya pegawai yang banyak, pembantu-pembantu. Tapi setiap saat dia selalu bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Sehingga firman Allah berkata, Abram ini bergaul dengan Allah. Komunikasinya lancar dengan Allah. Sehingga seakan-akan setiap saat dia bercerita dengan Allah. Begitu dekat dia dengan Allah. Abram sama dengan saudara dan saya. Abraham itu manusia seperti saudara dan saya. Dia harus berusaha menghidupkan keluarga, tetapi setiap saat dia berhubungan dengan Tuhan. Dia dengar suara Tuhan. Dia perhatikan suara Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Abraham. Mari kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-51 ayat 1. Ada ayat-ayat berikutnya, tapi kita baca ayat 1 dulu. Yesaya 51 ayat yang ke-1. Yesaya 51 ayat 1. Ya. Firman Allah berkata, saya bacakan. Dengarkanlah aku. Aku di sini huruf besar. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan, sampai di situ dan seterusnya. Dengarkanlah Tuhan yang kita mengejar kebenaran, yang mencari Tuhan. Saudara, selalu saya sampaikan bahwa kita ini sudah di jalur Tuhan. Kita ini sudah berjalan di jalur daripada Tuhan dan sedang menuju kepada keselamatan. Sebab itu kita harus dengar Tuhan, selalu mencari Tuhan. Karena di dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita keluar daripada jalur Tuhan. Tetapi kalau kita berhubungan terus cari Tuhan, maka Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Kesudahan alam dengan kata lain sampai kiamat. Sampai kita mati, Tuhan menyertai kita dengan kekuatan daripada Tuhan. Ayat yang keempat, Yesaya 51 ayat yang keempat berkata, 51 ayat yang keempat berkata demikian, perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Ayat yang ke-5. Dalam sekejap, ayat 5. Dalam sekejap mata, sekali lagi, dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah. Saudara, di ayat yang keempat berkata, perhatikanlah suara Tuhan. Ayat yang pertama berkata, dengarkanlah Tuhan. Perhatikanlah suara Tuhan. Pasanglah telinga kita untuk Tuhan. Saudara, di sini Tuhan mau supaya kita selalu mendengar akan Tuhan dan perhatikan suara Tuhan. Pasang telinga
untuk Tuhan. Artinya kita harus mengenal Tuhan yang kita sembah itu siapa. Yang Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang menyertai di dalam kehidupan kita. Perhatikan suara Tuhan, mengenal suara Tuhan dengan telinga kita, mengerti apa maksud Tuhan. Saudara, pada saat-saat ini pengkhotbah begitu banyak melalui YouTube, melalui Facebook, melalui yang lain-lain, sehingga orang yang mendengarkan, mengikuti firman Tuhan, mengikuti pengkhotbah, dia dengar, belum selesai, dia ganti lain, buka di lain, belum selesai, dia lagi pindah khotbah yang lain. Akhirnya saudara, tidak ada pegangan di dalam firman Tuhan. Dan mana yang akan kita pegang? Saudara, saya ingatkan, hati-hati dengan pelajaran pada masa-masa ini. Khotbah-khotbah yang keluar daripada jalur firman Tuhan, itu akan membawa binasa. Dengan kata lain, pelajaran palsu. Sebab itu kita harus hati-hati. Pengkhotbah sekarang banyak menyebar, tapi kita harus mengenal dengan telinga kita, perhatikan, dan kita lihat. Kita harus mengenal suara Tuhan yang kita sembah. Jangan sampai salah jalan, salah kita mendengar, maka binasa. Sebab itu perhatikan, dengar Tuhan, perhatikan suara Tuhan. Pasang kuping kita untuk menerima dan mengerti firman Tuhan. Sebab kata firman Tuhan, Yesaya 51 ayat 4 yang seterusnya. Yesaya 51 ayat 4. Sebab pengajaran akan keluar daripada Tuhan, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Saudara, artinya di dalam kehidupan kita ada satu pengertian, dan kita dengar, kita mengenal Allah kita yang hidup, Allah kita yang kita sembah. Sebab daripada Tuhan itu akan keluar pengajaran yang akan mengajarkan tunjuk jalan kepada kita, dan hukumku sebagai terang di dalam langkah-langkah kita. Hukum artinya nasihat, peraturan Tuhan yang kita pegang, itulah yang menjadi terang di dalam perjalanan hidup kita. Dan ayat yang kelima dia berkata, dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah. Tuhan memberikan keselamatan buat saudara dan saya. Ini adalah janji Tuhan. Daripada Tuhan ada keselamatan. Kelepasan Tuhan berikan kepada kita. Dengan tangan kuasa Tuhan sudah berikan kuasa di dalam tangan kita, sehingga pada saat-saat ini kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Sekali lagi, berulang-ulang saya sampaikan bahwa kita sedang menghadapi musuh yang tidak kelihatan, yang selalu mengintip di dalam kehidupan kesehatan kita, supaya kita tidak ada ketenangan. Tetapi janji Tuhan bahwa keselamatan Tuhan sudah berikan kepada kita, kuasa Tuhan sudah berikan di tangan kita, sehingga kalau ada hal-hal yang akan mengganggu di dalam kehidupan kita, di dalam usaha kita, di dalam rumah tangga kita, kita tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa, maka api Roh Kudus akan membakar semua itu, dan kita selamat
daripada tantangan daripada Tuhan menjaga selalu di dalam kehidupan kita. Ini adalah janji Tuhan karena sudah ada kuasa di dalam kehidupan kita. Sebab itu kita arahkan terus pandangan kita kepada Tuhan. Ayat yang ke-6, Yesaya 51 ayat yang ke-6, dia berkata di sini. Saya bacakan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang Tuhan berikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripada Tuhan, daripadaku, tidak akan berakhir. Ini adalah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya arahkanlah matamu ke langit, ayat 6, dan lihatlah ke bumi di bawah. Iman kita naik seperti Abram. Iman kita naik dan dari atas kita melihat ke bumi, kata firman Tuhan. Mata kita naik ke atas dan kita lihat ke bumi. Apa yang kita lihat ke bumi? Langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Ini yang sedang terjadi, saudara. Saya tidak akan menerangkan, tetapi ini sedang kita lihat. Iman kita sedang naik. Kita orang percaya kepada Tuhan. Iman kita sedang naik. Dan Tuhan berkata, lihatlah ke bumi apa yang sedang terjadi. Tapi kita orang yang percaya dilindungi oleh Tuhan dengan iman kita. Amen. Karena kita bergaul terus dengan Tuhan. Haleluya. Sebagaimana Abram sudah lakukan. Dan seterusnya dalam ayat 6 ini berkata, tetapi semua kita sudah lihat ya, bumi memburuk seperti pakaian sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Ini adalah janji Tuhan kepada saudara dan saya, dan keselamatan yang daripada Tuhan tidak akan berakhir. Tidak ada berakhir keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebab itu satu cara kita supaya kuat iman kita, kita tetap bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Di mana kita pergi berada, kita keluar rumah dengan usaha, kita di kantor, kita buka toko, di mana kita berada setiap saat, kita bergaul, kita bersyukur di dalam Tuhan. Maka Tuhan menjaga kita. Karena kita mulia di hadapan Tuhan. Kita manusia yang percaya kepada Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Sangat berharga di mata Tuhan, kata firman Allah. Di mata Tuhan ada perbedaan. Manusia di muka bumi ini, dalam seluruh dunia, banyak. Tetapi ada perbedaan di mata Tuhan. Kita buka di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Atau saudara baca yang terdapat di sini. Bunyinya demikian. Perhatikan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepada Tuhan, kepadanya. Ini perbedaan di mata Tuhan. Ada perbedaan. Artinya orang yang benar itu orang yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang fasik ini yang tidak beribadah
atau dia sebagai orang Kristen, tetapi ibadahnya tidak sungguh-sungguh. Dan itu Tuhan berkata, itu adalah orang fasik yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi kita, orang yang mencari kebenaran Tuhan, mencari kebenaran firman Allah, dan kita beribadah dengan sungguh-sungguh yang benar. Kita mencari firman Tuhan yang benar, berjalan kepada jalan yang benar. Kita taat dan setia bergaul dengan Tuhan. Tuhan, ada perbedaan di mata Tuhan. Dan Tuhan berjanji, kalau kita dengar akan Tuhan, perhatikan suara Tuhan, pasang telinga kepada Tuhan, janji Tuhan keselamatan daripada Tuhan tidak pernah berakhir. Kelepasan yang Tuhan berikan untuk selama-lamanya. Dan ingat, ada kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Haleluya. Sehingga apa saja yang kita lakukan berhasil karena Tuhan menyertai kita. Amen. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Tak putus-putusnya kami bersyukur, memuji, membesarkan namamu Yesus. Karena Engkau sungguh baik. Roh Kudus memimpin dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami memuji, membesarkan namamu. Di dalam setiap saat kami mau belajar bergaul dengan Engkau. Karena kami kenal suaramu. Engkau adalah gembala yang agung, yang selalu memberikan pengajaran kepada kami, menuntun perjalanan kehidupan kami menuju ke keselamatan yang ada. Sehingga Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tanamkan setiap firman-Mu di dalam hati kami. Di saat-saat ini Tuhan, sebagai Tuhan manusia dalam keadaan kegelisahan, tapi kami yakin dengan iman kami diangkat oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi di muka bumi, kami sedang melihat. Dan Tuhan nyatakan kuasa. Haleluya. Tuhan kuatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Baik di rumah masing-masing, Tuhan sudah berkati seluruh sidang jemaat dengan ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersatu hati, kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia ini yang Tuhan masih belum tenang ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah, dari presiden, wakil, bahkan Tuhan jajaran yang ada. Baik Tuhan, pemerintahan di daerah-daerah, bahkan sampai di desa-desa ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu. Berikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Pegang hati dan pikiran. Berikan jalan keluar untuk memimpin bangsa Indonesia ini. Supaya Tuhan, apa yang sedang dihadapi, baik itu ya Tuhan gangguan COVID-19, virus yang tidak kelihatan, bahkan ekonomi kami ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau pulihkan dengan kuasa darah Yesus. Hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, virus-virus mengganggu, kami hukum dan hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus, ambil tindakan dan hanguskan semua, biar bangsa Indonesia ini hidup ketentraman di dalam Engkau. Berkati Tuhan dokter-dokter, berkati perawat yang sedang Tuhan mengurus semua orang-orang yang kena virus corona. Biar semua boleh sembuh di dalam nama Yesus Kristus, untuk kemuliaan kebesaran namamu. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Pada hari ini mengikuti ibadah. Bahkan hari-hari yang lain ya Tuhan, yang akan direncanakan oh Tuhan untuk berdoa bersama.
Tuhan Engkau buka jalan dan memberkati. Berikan damai dan sukacita. Ikat terus kami dengan cinta kasih daripadamu Tuhan. Kami bergandengan tangan di dalam iman, supaya iman kami naik bersama sidang jemaat-Mu ya Tuhan, melalui firman Tuhan pada ibadah-ibadah yang kami terima. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Engkau berkati seluruh sidang jemaat-Mu, baik dalam segala usaha anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu, baik itu pengusaha kecil, sedang, dan besar. Bahkan Tuhan sebagai pegawai, Tuhan sebagai Tuhan, apa saja yang diusahakan Tuhan berikan kepada sidang jemaat-Mu. Tuhan Engkau memberkati, buka jalan. Amen. Baik Tuhan, usaha dari rumah, pekerjaan dari rumah yang mereka harus selesai. Limpahkan hikmat akal budi daripadamu, kekuatan baru, dan buka jalan usaha-usaha anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa buat persembahan yang sudah disiapkan oleh sidang jemaat-Mu. Tuhan, mari Tuhan Engkau tolong dan berkati. Baik itu melalui perpuluhan, Tuhan, milik Tuhan yang sudah disiapkan. Baik itu kolektor, juga ya Tuhan persembahan, Tuhan uang kas atau Tuhan Yesus diakonia. Tuhan, mari Tuhan Engkau tolong persembahan-persembahan ini ya Tuhan. Engkau ambil adil dan sucikan dengan kuasa-Mu. Dari tempat ini, sekalipun kami berpisah tempat, tapi tangan Tuhan menyatu dengan tangan hamba-Mu pada saat ini. Hamba serahkan segala persembahan-persembahan, pengorbanan-pengorbanan daripada anak-anak-Mu untuk pekerjaan Tuhan. Baik itu kolektor, persembahan perpuluhan milik Tuhan. Tuhan, uang kas, bahkan Tuhan, Tuhan diakonia yang akan ditransfer, kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa Roh Kudus turun, membakar persembahan semua ini, dan berbau harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan akan menggantikan dengan berlipat kali ganda. Diberkati usaha-usaha anak-anak Tuhan, di usaha-usaha sidang jemaat, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami yakin Tuhan Engkau sudah memberkati ibadah kami, walaupun pendek, tetapi sangat berharga di mata-Mu, menyenangkan di hati-Mu ya Tuhan. Dan kami serahkan kebaktian ini, dan kami akan akhiri di dalam ucapan syukur kepadamu. Kita angkat satu pujian penyembahan. Haleluya, haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, amin, hanya bagi Sekali Tuhan. lagi puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita siap angkat kedua tangan kita, kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai dalam kehidupan kita masing-masing. Mulai dari saat ini sampai Tuhan datang kembali di awan-awan yang permai untuk menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri kebaktian ini dan kami mengucap banyak syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Jangan lupa untuk hari Rabu minggu depan tanggal 29 kita akan 29 Juli jam 8 malam atau 22 kita akan ada jam 20
atau jam 8 malam kita adakan doa bersama atau ibadah yang pendek. Saudara boleh siapkan kesaksian-kesaksian, nanti kami sampaikan melalui WA selanjutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.